Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Dr. Win. Kali ini Dr. Win akan sedikit cerita-cerita tentang pengalaman waktu di negara Belanda. Nah, sebelum itu please like, share, and subscribe jika memang vlog ini bermanfaat untuk teman-teman. Nah, beberapa fakta tentang negara Belanda, salah satunya adalah stasiun Amsterdam Central yang ternyata merupakan stasiun terpadat dan terbesar di negara Belanda. Layanan kereta api yang ada di Amsterdam Central dioperasikan oleh Netherlands Spoorwegen atau NS dan merupakan operator kereta api utama di Belanda. Stasiun ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Pierre Cuypers. Sebenarnya, stasiun Amsterdam Central dibuka pada tahun 1889 dengan gaya gotik Renaissance Revival Station dengan atap besi yang membentang sepanjang 40 meter. Nah, tak hanya sibuk, stasiun ini juga memiliki platform kereta terpanjang kedua di negara kincir angin tersebut, yaitu 695 meter. Saat keluar dari stasiun Amsterdam Central, maka teman-teman akan disuguhkan dengan hiruk pikuk lalu lintas jalanan yang penuh dengan orang-orang dan sepeda yang hilir mudik. Deretan bangunan dan rumah-rumah tua dengan batu bata merah kecoklatan menjadi ciri khas kota yang terkenal dengan kanal-kanal sungainya yang cantik. Selain itu, teman-teman akan dihadapkan dengan berbagai toko atau shopping street, baik yang menjual pakaian, souvenir, supermarket, atau mainan. Jadi, di Amsterdam ini tidak ada shopping center seperti yang di Jakarta, semisal Grand Indonesia atau Tunjungan Plaza di Surabaya. Pertokoan di sini paling banyak hanya terdiri dari 2 lantai, dan itu pun satu bangunan untuk satu merek saja, sesuai dengan namanya, shopping street. Jika kita mau belanja atau hanya sekedar jalan-jalan, kita harus jalan menyusuri jalanan kecil dan panjang yang hanya boleh dilewati oleh pejalan kaki. Zanzeskan merupakan gambaran kehidupan Belanda pada abad 18 dan 19. Perumahan hingga kincir anginnya masih lestari hingga saat ini. Di era keemasan Belanda, tempat ini merupakan salah satu pusat industri di Belanda. Sekitar 600 kincir angin berfungsi saat itu menjadi tenaga penggerak berbagai industri. Balok-balok kayu digergaji menggunakan mesin bertenaga angin. Kincir itu juga menjadi tenaga utama bagi mesin-mesin penghasil kertas, penggiling rempah, minyak untuk makanan dan cat, pewarna dan beragam tekstil, bunga hingga bubuk coklat. Penduduk lokal terpicu kreativitasnya untuk menciptakan industri dengan memanfaatkan kincir angin. Sepanjang abad 18 dan 19, gerakan industri tersebut telah mesejahterakan masyarakat Zaze. Hal tersebut dapat terlihat dari munculnya gudang-gudang penyimpanan pangan dan rumah-rumah kayu cantik di sepanjang pematang tepi Sungai Zan. Rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari pemilik kincir angin, saudagar kaya, dan orang terpandang lainnya. Eksteriornya, bagian depan maupun belakang menunjukkan status sosial sang pemilik. Awalnya, Volendam merupakan lokasi pelabuhan Edam yang terletak di Teluk Eije. Pada tahun 1357, penduduk Edam menggali kanal yang lebih pendek ke Zuiderzee dengan pelabuhannya sendiri, sehingga saat itu terlihat terpisah. Dari sinilah pelabuhan asri dibendung dan digunakan untuk reklamasi lahan. Karena sudah ada lahan baru, akhirnya para petani dan nelayan menetap di sana, membentuk komunitas baru Volendam yang secara harfiah berarti waduk penuh atau Veldam atau Volendam. Pada awal abad ke-20 ini menjadi semacam resort bagi para seniman, dengan Picasso dan Renoir menghabiskan waktu di sana. Volendam mempunyai dialek yang diucapkan di Volendam sangat khusus
dan sulit untuk dipahami orang Belanda. Volendam merupakan desa nelayan. Meskipun begitu, terdapat penutupan Zuiderzee pada tahun 1932 dan industri perikanan tak sama lagi. Namun, saat itu Volendam tetap menggunakan kapal sebagai daya tarik utamanya. Wageningen University atau lebih dikenal dengan IPB-nya di Eropa merupakan kampus yang didirikan pada tahun 1918. Kampus ini memegang peranan penting pada pendidikan dan penelitian di bidang tumbuhan, hewan, lingkungan, agroteknologi, dan ilmu-ilmu sosial. Pada dekade terakhir, WUR termasuk salah satu pusat pendidikan dan penelitian di bidang life science dan pengolahan sumber daya alam. Keberadaan WUR berperan penting di kota Wageningen, sehingga moto kota Wageningen yaitu City of Life Science. Perkembangan selanjutnya, WUR kemudian berkolaborasi dengan National Agriculture Research Institutes sehingga namanya menjadi Wageningen University and Research Centers. Sistem pendidikan berbasis pada Fundamental Strategic Applied Research yang inovatif diterapkan pada tingkat sarjana, magister, sampai PhD.